Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, dengan bersyukur kehadirat Allah atas inayah dan taufiknya, alhamdulillah pada malam hari ini kami dapat jumpa kembali dalam tausiah malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang utuh mengenai ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, di dalam kenyataan kehidupan kita jumpai perbedaan-perbedaan satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu biasanya menjadi hikmah untuk kita. Kalau kita sama, malah sulit hidup kita. Justru perbedaan itu akan mengantarkan kita pada kemudahan-kemudahan karena satu sama lain saling melengkapi. Saya ambil contoh, kalau orang kaya semua, siapa yang mau bekerja kepada dia? Enggak. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang tua, ada yang muda. Nanti semua. Nah, kemudian kaya sendiri pemahamannya beragam itu. Kaya dalam arti apa? Ada kaya ilmunya, ada kaya pemikirannya, ada kaya hartanya, ada kaya pengalamannya. Itu beda-beda lagi. Nah, maka kalau kita akan mengkaji lebih jauh, kekayaan itu macam-macam, banyak ragam. Nah, salah satunya adalah kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafs, kata Nabi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta, banyaknya simpanan uang, banyaknya rumah, tanah, kendaraan. Bukan. Sesungguhnya kekayaan yang sesungguhnya, kata Nabi, adalah kekayaan jiwa, ghina nafs tadi. Dalam hadis lain disebutkan innal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Inilah ikhwan dan akhwat sekalian yang harus kita sadari bahwa ini sangat penting. Mengapa? Karena banyak orang kaya secara materi, asetnya bisa triliunan, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia merasa sendiri, merasa kesepian. Itu banyak. Nah, jadi mengapa? Jiwanya kosong. Ini sangat berat. Ya, maka ada orang yang punya banyak karyawan, punya banyak pegawai, pendukungnya banyak, penggemarnya banyak, tapi dia merasa sendiri, sepi. Sebaliknya ada orang yang nggak punya karyawan, nggak punya pegawai, tapi dia merasa ramai, merasakan pada dirinya banyak pendukung. Nah, merasakan seperti itu penting. Sebab kalau kita tidak merasa aman, meskipun dunianya aman, ya kita nggak enak. Nggak ada keributan, nggak ada hal yang tidak aman, tapi kita merasa nggak aman gitu loh. Oh, itu berat sekali.
terus mendera kita, ketakutan. Padahal nggak ada apa-apa. Nah ini yang digambarkan karena kekosongan jiwa. Maka dalam Al-Quran tegaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Pasti kamu akan diuji. Pasti kami akan menguji kamu sekalian, kata Tuhan, dengan perasaan takut. Nah, semua orang pernah mengalami ini. Perasaan takut. Waktu kita kecil kita takut pada hal-hal yang gak masuk akal. Ada hantu, ada genderuwo, kan gitu. Begitu kita masuk masa remaja, kita takut bagaimana masa depan kita. Bagaimana kita harus bersaing menuju sekolah yang favorit, kuliah terus. Begitu kita sudah selesai kuliah, masih takut juga di mana kita kerja. Begitu sudah kerja dapat kedudukan tinggi, lalu kita takut juga kalau kedudukannya lepas. Itu terus. Takut sakit, takut ini. Nah. Ini merupakan bagian dari kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, kekosongan jiwa tadi. Wal anfus. Itu tadi yang saya sebutkan itu. Hartanya banyak, simpenannya banyak di bank, perusahaannya banyak, karyawannya banyak, pendukungnya banyak, tapi merasa sendiri, sepi. Nah ini berat. Nah maka inilah yang kita tegaskan bahwa kekayaan sungguhnya adalah kekayaan jiwa. Kalau orang jiwanya kaya, ya, dia akan merasakan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Mungkin hartanya nggak banyak, rumahnya juga mungkin cuma satu-satunya, pendukungnya nggak banyak, tapi dia merasa bahagia, merasa nikmat, merasa senang. Mengapa ini? Karena orang itu bersyukur. Jadi salah satu ciri orang yang jiwanya kaya adalah rasa syukurnya tinggi. Orang-orang yang bersyukur ini akan meraih kesuksesan lahir batin. Kesuksesan duniawi dan ukhrawi. Maka ditegaskan dalam Al-Quran, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memproklamirkan, ketika Tuhanmu menyampaikan, memberitahukan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan karunia nikmatku atas kamu. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ya, jadi kalau orang itu bersyukur, dia akan ditambah nikmat oleh Allah. Nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dengan rizki yang besar-besar, nikmat dengan rizki yang halus. Nah, rizki dari Allah juga tidak semuanya yang besar kelihatan nampak. Banyak rizki yang sifatnya halus. Ketenangan, ketentraman, itu rizki yang halus yang sangat dibutuhkan manusia. Ya ini yang kita lihat dari kenyataan kehidupan kita. Maka dengan tegas dikatakan tadi, siapapun yang bersyukur kepada Allah, dalam arti dia menerima dengan tulus apa yang Allah berikan padanya, maka kebahagiaan jelas pada dirinya. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya sampaikan dalam acara halal bihalal. Waktu itu sehabis lebaran,
forum itu saya katakan bahwa alhamdulillah saya ini belum pernah jatuh. Nah orang pada bingung. Bagaimana maksudnya Pak? Ya nggak pernah jatuh. Kenapa? Ya saya nggak pernah naik. Bagaimana jatuh? Nggak pernah naik, saya nggak pernah punya jabatan. Saya nggak pernah turun jabatan karena nggak pernah punya jabatan. Nah inilah gambaran-gambarannya yang kita lihat. Perguruan tinggi contohnya. Saya dosen aja nggak pernah naik. Maka nggak pernah jatuh. Yang naik itu pasti jatuh. Jadi dekan 2 periode pasti turun lagi. Jadi wakil dekan, jadi rektor, jadi wakil rektor, turun lagi semua. Tapi kalau saya yang nggak pernah naik, yang nggak pernah turun, dosen aja selamanya. Nah itu, tapi itu karena kita bersyukur, alhamdulillah. Bahkan semua itu yang jadi rektor, yang jadi dekan, yang jadi ini, murid-murid saya. Nah, mengapa kita nggak bersyukur? Nah dengan bersyukur inilah maka kita bahagia. Senang. Menikmati kehidupan. Tapi kalau kita tidak bersyukur, ya kok kita nggak pernah naik ini. Ya kok kita kok rezekinya sekian. Ah itu akibatnya kita sulit sendiri. Rezeki itu yang penting kita harus bisa memanage, mengelolanya dengan baik. Meskipun jumlahnya nggak banyak, tapi yang penting berkahnya. Berkahnya yang penting. Ya, ada orang yang penghasilannya, luar biasa. Penghasilannya luar biasa banyaknya. Tapi maaf berkahnya nggak ada. Anak-anaknya nggak ada yang jadi anak-anaknya. Malah anak-anaknya menjadi beban dari orang tuanya sendiri. Nggak ada berkah. Sebaliknya orang yang penghasilannya nggak seberapa, tapi anak-anaknya sukses. Dia sebetulnya nggak bisa membiayai anaknya ke perguruan tinggi. Tapi anak-anaknya sangat pintar. Sehingga semuanya dapat beasiswa. Bayangkan, orang tuanya nggak mampu membayar kuliah, tapi dia dapat beasiswa. Nah itu berkah namanya. Ada masuk fakultas kedokteran, dapat beasiswa juga. Ada masuk fakultas teknik, ada di universitas di Jakarta, ada di Jogja. 4 anaknya semua sukses, berkah. Padahal dia nggak punya uang banyak-banyak, nggak cukup. Nah jadi inilah yang ingin kami sampaikan bahwa kekayaan jiwa itu merupakan kekayaan yang sesungguhnya. Maka berlatihlah kita untuk bersyukur dengan jalan menerima kenyataan-kenyataan yang kita peroleh. Kita syukuri maka kita akan hidup bahagia. Kalau kita tidak bersyukur terhadap apa yang kita peroleh tadi, yang ada adalah penderitaan, ketidakpuasan, keresahan, rasa mendongkol, rasa tidak tenang, itu akibat. Dan itu akan mendera kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menyedihkan hidup kita. Kalau kita bersyukur, apapun yang kita terima, sebesar apapun yang kita peroleh, sekecil apapun yang kita peroleh, kita bersyukur. Nah di Jakarta ini yang penting kan kita mampu memanagenya, rezeki kita. Saya ambil contoh, kita mengonsumsi makanan. Kita mau ambil yang mana Jakarta ini? Yang mahal ada, yang murah ada. Mau makan 1 porsi 500.000 ada. Yang 100 ada, 50.000 ada 1 porsi. 25 ada, 10.000 ada. Wujudnya sepiring juga.
Bukan kemudian yang 500 piring, bukan, sepiring juga semua. Hanya beda tempat, beda itu. Yang dimakan sama. Nasi dan lauknya begitu. Doh, tapi kan nikmat lah. Soal nikmat itu belum tentu. Ya, karena mahal. Meskipun makanan kita mahal, tapi kita dalam kondisi kenyang atau dalam keadaan nggak sehat, nggak ada nikmat. Tapi kalau kita makanan yang murah, bersih, kita sehat, lapar, nikmat. Jadi bukan soal jenis makanannya yang membuat nikmat, kondisi kita. Kita lagi tenang, pikirannya tenang, sehat, lapar, mana nggak nikmat. Meskipun sayur asem, namanya aja asem, sayur asem itu. Ya, bayangkan tambahnya ikan asin. Waduh. Sambalnya terasi. Berapa itu harganya itu? Satu keluarga itu, untuk satu keluarga itu paling-paling 6.000. Satu keluarga itu bikin sayur asem. Oh, nikmatnya luar biasa. Nah, itu apa? Jadi artinya kita yang penting mampu memanage rezeki itu. Di Jakarta ini apalagi 10.000, 3.000 satu porsi ada. Namanya nasi pincuk. Pincuk gitu. 3.000. Isinya itu nasi putih, tempe orek, sama ikan teri. Ya, 3.000. Jadi artinya kita bisa memilih apapun di kita. Nah, jadi akan timbul keberkahan, saya katakan tadi, kalau kita mensyukuri karunia Allah. Karena semua manusia ini, orang kaya, orang miskin, diberi rezeki oleh Allah hampir sama. Bedanya sedikit. Saya ambil contoh, mari kita hitung. Nikmat yang paling besar, paling agung itu apa? Nikmat iman dan Islam. Semua dapat. Yang mau, orang kaya, orang miskin, orang pertengahan. Ya. Kalau dia mau iman, Islam, bisa. Nikmat yang kedua apa? Kesehatan. Semua orang dapat kesehatan. Apa yang sehat orang kaya aja? Enggak, orang miskin sehat-sehat. Malah orang miskin itu kehujanan keanginan enggak apa-apa. Ya, udah kebal, penyakitnya yang takut. Sebaliknya orang-orang kaya kadang-kadang kehujanan aja sudah pilek. Jadi artinya di sini kesehatan semua dapat. Mengonsumsi makanan semua dapat. Apa yang makan orang kaya aja? Enggak, orang miskin juga makan. Nah, jadi inilah gambaran-gambaran bahwa rahmat karunia dari Allah itu hampir sama. Ya, mungkin beda tempat. Ya. Ini makannya di restoran, yang ini makannya di warung kecil, bisa. Tapi yang dimakannya itu juga. Ikhwan dan nafas sekalian. Ya, tapi kalau makanan pakai daging, pakai ini kan belum tentu nikmat. Ya, saya katakan tadi tergantung kondisi kita. Nah, maka bagaimana kita memanage kehidupan ini dan kita mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita, maka kita akan bahagia. Karena itu sekali lagi saya sampaikan bahwa kekayaan sungguhnya adalah kekayaan jiwa sebagaimana yang Nabi sebutkan tadi. Kata Nabi, innal ghina ghina nafs. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Ikhwan dan akhwat sekalian, inilah kajian yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Silaturahim Generasi Visual untuk Islam yang Satu. Terima kasih Wan Ahwat masih bersama kami di Tausiah Malam dan saya Panji Ahmad membantu acara ini dengan narasumber kita Kiai Haji Dr. Zaki Mubarak MA Rois Syuriah PBNU. Dan kita telah sampai di sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, akan kami bacakan satu persatu. Yang pertama dari hamba Allah di Bogor. Pak Kiai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang orang mencari harta dunia sampai tidak sempat ibadah atau baca Quran. Padahal bila ingin kekayaan dunia, semua caranya ada di dalam Al-Quran. Nah, orang seperti ini bagaimana Pak Kiai? Berkah atau tidak hartanya padahal dia orang Islam? Terima kasih. Itu belum berkah. Saya nggak katakan tidak berkah, belum berkah. Karena kalau berkah itu dia akan mensyukuri karunia nikmat itu dan wujud syukurnya adalah dia rajin beribadah. Ya, kemudian rajin berinfak. Apalagi dia punya kekayaan kan? Rajin juga mengaji ya dan sebagainya. Jadi itu orang seperti itu tinggal melangkah satu lagi, memperbanyak ibadah, memperbanyak takarrub pada Allah, jadi nanti menjadi berkah gitu ya. Jadi bisa menjadi berkah dengan cara seperti itu. Jadi jangan dikatakan tidak berkah, enggak. Nanti akan menjadi berkah apabila dia mau merubah dengan jalan yang lebih baik. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Ibnu di Jakarta Timur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moto hidup saya adalah jangan pernah merasa puas dan harus selalu bersyukur. Ya. Nasihatnya Pak Kiai, moto saya apakah ada yang salah? Iya. Ya, tidak merasa puas di situ maksudnya supaya memicu kita untuk terus bekerja. Terus melahirkan karya-karya besar. Itu bagus begitu. Tapi tetap bersyukur tadi, artinya setelah kita berusaha maksimal, kemudian kita merasa memperoleh sesuatu, lalu bersyukur. Nggak apa-apa, bagus. Tapi puas di situ maksudnya bukan berarti kita nggak puas dengan rezeki yang kita peroleh, bukan. Di situ maksudnya nggak puas di situ adalah untuk memicu kita supaya terus. Ya, misalnya saya sudah tamat SMA, puas, jangan, ya, harus kuliah lagi gitu loh di situ ya. Nah tapi tetap kita puas juga waktu kita tamat SMA, alhamdulillah kita puas, nilainya bagus. Nah kita lanjutkan lagi ke perguruan tinggi, gitu kira-kira ya. Jadi moto itu nggak apa-apa, boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kira-kira yang dimaksudnya itu demikian. Bukan kemudian kita nggak puas itu kita bersungut-sungut, kita marah-marah, bukan. Ya, tetapi kita ingin memicu diri kita supaya lebih maju lagi, dan yang kedua disertai dengan syukur. Saya kira nggak apa-apa. Ahmad ya namanya. Ibnu ya. Begitu Pak Ibnu. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari hamba Allah ya. Oh, Bunda Ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, saat hati resah, gelisah, dada terasa sesak, tidak ada teman untuk bercerita, menanggung semua masalah sendirian. Bagaimana agar hati menjadi tenang? Ya. Agar hati menjadi tenang, tentram, mengadu hanya kepada Allah yang terbaik itu. Mengadu pada sama manusia itu paling-paling orang tenang. Ya kasihan katanya. Ya ini. Kita mengadu pada Allah itu sesuatu yang paling berharga. Dan kita merasa ada kepuasan tersendiri. Ya, kita berdialog dengan Allah, fisumti, dalam keadaan diam dialognya. Dengan hati kita, ya bukan dengan lisan kita. Kita berdialog dengan Allah, ya dengan hati kita, fisumti, dalam keadaan diam. Tapi itu sangat bermanfaat. Mengapa? Karena dengan kita, ya, asku ila Rabbi, aku mengadu kepada Tuhan. Dan itu sering para nabi melakukan seperti itu. Ya. Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi itu kalimat-kalimat yang sangat luhur, seperti yang disebutkan juga dalam Sayyidul Istighfar itu, ya. Mengakui, ya, kemudian mengakui segala hal, kemudian mengadu, itu semua hal-hal yang sangat baik. Nah, dengan ibu tadi
mengadukan semua masalahnya pada Allah, insya Allah itu ibu menjadi tenang. Ibu akan memperoleh kekuatan lahir batin. Ibu akan memperoleh ketentraman dalam kehidupan insya Allah. Ya, jadi saran saya mengadulah semua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Nah, ini seperti selaras dari pertanyaan Pak Yunus di Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya Yunus dari Ciledug. Saya alumni PKD angkatan 10. Saya mau tanya bagaimana caranya agar hati kita selalu dalam keadaan bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga Pak Kiai sehat selalu. Ya, amin. Nah, dalam hal bersyukur ini ya kita itu menyadari betul ya bahwa karunia dari Allah ini kalau kita bisa memanagenya ya, bisa mengelola dengan baik, pasti bermanfaat. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya ambil contoh waktu saya masih mahasiswa, saya nggak banyak punya dana. Sampai saya minta terakhir kepada ibu saya uang untuk kuliah selama 6 bulan. Saya sampaikan pada ibu saya, "Ibu, ini saya minta uang yang terakhir." Ibu saya menangis itu. "Jangan begitu. Jangan terakhir." "Enggak, untuk bayar kuliah 6 bulan." Jadi begitu ibu saya menjual padi, menjual apa ya untuk 6 bulan. Itu uang 6 bulan ini untuk kuliah 6 bulan ini saya nggak mau lihat kiri kanan, saya bayar kuliah. Nah begitu saya kuliah, saya punya bekal ilmu dari pesantren. Kemampuan berbahasa Arab yang lumayan. Akhirnya banyak teman-teman saya waktu kajian tafsir Quran itu mengajak saya belajar bersama. Dari situ mulai saya dapat. Ada yang minta kemudian privat, sebelah sana minta privat. Itu akhirnya rezeki itu berdatangan. Dan betul itu permintaan uang terakhir dari ibu saya itu. Sejak itu saya malah ngirim ya, untuk adik-adik saya ke ibu. Nah jadi artinya itu sesuatu yang di luar dugaan gitu. Kuliah belum selesai kok, mestinya kan selesai kuliah dulu baru kerja. Ini enggak, kuliah baru mulai, banyak yang minta privat. Nah itu dapat penghasilan, kadang-kadang penghasilannya cukup besar. Apalagi privat saya banyak di daerah Menteng waktu itu. Menteng, Kebayoran. Jadi artinya itulah ya, yang kita sebut tadi melatih diri kita untuk bersyukur, ya bersyukur. Nah kalau sudah bersyukur, insya Allah kita bahagia. Ya terima kasih. Untuk berzikirnya, pakai tadi terlewat. Ya berzikir ya, satu berzikirnya itu yang terbaik zikir itu dalam hati. Ya zikir ada dua, ada zikir dengan lisan dan zikir dalam hati. Ya, dalam hati lebih baik. Tapi dengan lisan juga kalau kita ikut dengan rombongan bagus juga nggak apa-apa. Zikir dengan secara lisannya. Tapi yang terbaik itu zikir seorang diri dengan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditegaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang selalu mengingat Allah qiyaman waktu berdiri, wa qu'udan dan waktu duduk, wa 'ala junubihim dan pada saat mereka berbaring. Bayangkan itu disebutkan itu. Orang itu kalau nggak duduk ya berdiri, nggak duduk nggak berdiri ya berbaring. Nah semua dalam keadaan zikir pada Allah. Nah itu yang terbaik. Ya terima kasih. Baik dari Pak Yunus ya di Ciledug,
alumni PKD ke-10. Kita beralih ke Tangsel nih, ada hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang terhormat, saya mohon pencerahannya dari hamba Allah di Tangsel. Saya tinggal di lingkungan orang-orang yang malas beribadah. Bahkan di lingkungan kami sering hal maksiat dilakukan oleh mereka. Apakah kami harus berhijrah dari lingkungan yang seperti itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya? Ya, baik, kalau kita melihat konsep uzlah dalam kehidupan modern, itu beda dengan uzlah pada kehidupan yang lama. Yang lama uzlah itu meninggalkan masyarakat yang kacau, ya, menuju ke tempat yang sepi, lalu kita beribadah. Itu zaman dulu. Untuk diterapkan sekarang nggak cocok itu. Masanya beda. Sekarang justru kita harus lakukan yang kita sebut tadi uzlah. Itu bukan meninggalkan tempat kita, tapi kita tetap di situ, tapi kita bisa menyaring, bisa memilah dan memilih mana yang terbaik. Dan malah kita harus berusaha, di situ kita harus dominan, sehingga nanti orang ikut kita gitu. Banyak orang belum beribadah, kita ibadah rajin, lama-kelamaan orang pada ikut. Asal kita konsekuen. Ya, jadi di situ perlu sekali kita menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang istiqomah, ya, sehingga nanti lingkungan kita akan mengikuti kita gitu loh. Tapi kalau kita nggak konsekuen, ya enggak. Tapi kalau kita konsekuen, insya Allah, pasti orang akan tertarik. Ya. Nah, jadi nggak perlu meninggalkan tempat itu, tapi harus menunjukkan di tempat itu kita sebagai orang yang baik, orang yang istiqomah, insya Allah orang ikut kita. Jadi kita mewarnai mereka, bukan kita diwarnai oleh mereka. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan dari Abu Fahri di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Apakah hadis tersebut termasuk kaya yang sesungguhnya? Atau maknanya seperti apa Pak Kiai? Dan Ya, kita masih ada waktu 2 menit, silakan. baik, itu untuk menegaskan bahwa sholat, ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh, maksudnya qobliyah subuh itu sangat pahalanya besar. Ya, jadi jangan lalu kita pahami secara letterlek, ya, secara harfiah. Itu pemahamannya supaya kita jangan tinggalkan, gitu aja. Ya, jadi apa namanya? Banyak dalam istilah-istilah hadis ataupun ayat Quran itu yang menyebutkan perumpamaan, ya gitu. Perumpamaan. Ya, jadi itulah hal-hal yang baik kita lakukan, jangan sampai ditinggalkan maksudnya. Ya, jadi jangan kemudian kita merana. Jadi itu bagian dari kekayaan yang dalam kalbu kita, ya, dalam jiwa kita. Ibadah itu kekayaan yang ada dalam kalbu kita. Nah, jadi itu termasuk bagiannya, bukan cuma 2 rakaat sebelum subuh, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Nah, itu sah. Jadi yang tergolong sholat sunnah rawatib itu yang muakkad, ya, yang dikuatkan itu ada 10 rakaat. Saya ulang, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi 10 rakaat. Nah, yang tidak muakkadnya 12 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, ya, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Jadi semuanya 12 rakaat. Jadi kalau digabung dua-duanya, jadi 10 sama 12 rakaat, 22 rakaat. Ya, itu silakan. Ya, jadi itu bagian dari kekayaan jiwa kita. Ya, terima kasih. Baik, Pak Kiai, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin kesimpulannya dari tema kita, kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Silakan. Baik, jadi untuk meraih kekayaan yang sesungguhnya yang kita sebutkan tadi adalah kaya akan jiwa. Itu kita harus berlatih, harus lakukan riyadhah. Apa riyadhahnya? Untuk mensucikan hati kita dari noda-noda yang mengotorinya. Apa misalnya riya harus dihindari,
hasad atau dengki dihindari. Kemudian juga ujub, merasa paling baik, ya. Kemudian khuyala, suka pamer kemewahan, ya. Kemudian takabur, ya. Sum'ah, itu dihilangkan dari itu. Nah, insya Allah kita akan memiliki kekayaan jiwa tadi, ya, dengan menjernihkan hati kita, karena hati itu kan ibarat cermin, kata Al-Ghazali. Ya, jadi kalau cerminnya bersih, kita rajin membersihkan cermin kita, maka kita bersih. Tapi kalau kita malas membersihkannya, jadi kotor hati kita. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita bisa berusaha untuk menjernihkan hati kita, mensucikan hati kita, sehingga bisa memiliki kekayaan jiwa yang sungguhnya. Demikian, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, tausiah malam kali ini bersama Kiai Haji Dr. Zaki Mubarak MA, Rois Syuriah PBNU, dengan mengangkat tema kekayaan yang sesungguhnya. Tentunya kita ucapkan bersama terima kasih kepada Pak Kiai. Sama-sama. Semoga diberi kesehatan dan kelapangan agar kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Amin. Amin. Tentunya juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para penanya di malam hari ini. Diiringi dengan kata maaf karena ada beberapa pertanyaan yang tidak dibacakan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Akhirnya saya Panji Ahmad beserta yang bertugas, ada Zain dan Yusuf Subangki, tim operator, mohon undur diri. Mari kita tutup bersama tausiah malam kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.